Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah bin Athaillah Sakandari rahimahullah rahmatal abrar wa amaddana bimadadil wafir fid darain amin. Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari beliau berkata, man akrama mu'minan faka'annama akramallah wa man adza mu'minan faqad adza sayyidahu wa maulah. Barang siapa yang memuliakan seorang mukmin, maka dia sebenarnya sedang memuliakan Allah Ta'ala. Begitu juga barang siapa yang menyakiti atau melukai seorang mukmin, maka dia telah menyakiti, berusaha menyakiti sayyidahu wa maulah, tuannya dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa iyyaka an tu'ziya mu'minan, maka jangan sampai kamu itu menyakiti seorang mukmin. Fa inna nafsaka qad imtala'at bimasawiha, karena kamu ini sudah cukup dengan dosa antara dirimu dengan Allah. Fayakfiha himluk, maka cukup kamu itu sudah membawa banyaknya dosa pada dirimu sendiri. Jangan terus kamu tambahi, nanti di akhirat itu kamu letakkan di beberapa orang yang kamu nanti wajib tanggung di akhirat. Kenapa? Karena kamu zalimi mungkin, karena kamu rasani, karena kamu ambil uangnya, dan lain sebagainya. Jangan. Cukup sudah kita ini banyak dosa, kita berusaha memperbanyak amal, jangan sampai justru amal kita ketika di akhirat nanti dibagi-bagi. Kenapa? Karena menzalimi orang lain. Jadi luar biasa ya. Man akrama mu'minan faka'annama akramallah. Barang siapa yang memuliakan seorang mukmin, maka dia seolah-olah sedang memuliakan Allah. Jadi luar biasa memuliakan mukmin ini, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan afdalul hasanat ikramul jalis. Di antara paling mulianya kebaikan itu adalah memuliakan orang yang duduk bersamamu. Misalnya ada temannya, misalnya mungkin ada tamu. Nah, itu memuliakan mereka, itu di antara amalan yang mulia sekali. Itu bukan hal yang remeh. Bukan hal yang remeh. Kita misalnya ketika sama teman, kita mungkin kasih minum, bahkan kita kasih makan, kita muliakan tamu kita itu di antara paling afdolnya kebaikan. Kenapa? Karena di situ kita memuliakan seorang mukmin. Kalau memuliakan seorang mukmin, berarti sedang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah melihat Ka'bah. Ketika melihat Ka'bah ini, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah ini memuliakanmu, wahai Ka'bah. Tapi wal mu'min a'dhamu hurmah indallahi ta'ala minka. Sesungguhnya wahai Ka'bah, Allah ini memuliakan kamu. Tapi mukmin itu di sisi Allah jauh lebih mulia daripada dirimu. Yang ajib kadang-kadang ketika melakukan ritual manasik, kadang ingin mencium Hajar Aswad, tapi disikut orang-orang mukmin kanan kiri tuh. Nanti ada yang kesikut, ada yang luka, ada yang kegencet misalnya. Orang yang kamu luka itu jauh lebih mulia dari Ka'bah yang mau kamu cium tadi itu. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Ya apa misalnya kalau sekarang kita ingin memuliakan orang, tapi orang ini nggak tahu berterima kasih misalnya. Nah, tapi sebenarnya kita kan tidak diajarkan gitu. Kita ini diajarkan berbuat baik tanpa mengharap bahkan balasan atau bahkan ucapan terima kasih pun kita gak minta, karena memang pengen pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru dikatakan orang itu kalau berbuat baik sama orang yang tidak bersyukur, itu pahalanya lebih besar daripada kita memuliakan, memberi kepada orang yang berterima kasih. Yang tidak terima kasih itu lebih besar pahalanya. Itu kalam ya, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, isna'il ma'ruf walau ila man yakfuruh,
fa innahu fil mizan athqal mimma yashkur. Berbuatlah baik sekalipun kepada orang yang enggak berterima kasih. Kenapa? Karena itu di timbangan pahalanya di sisi Allah itu lebih besar, lebih berat daripada orang yang berterima kasih. Jadi jangan sampai kita gelo. Lu kenapa kok ini enggak mau kasih? Dia ada terima kasih. Lu ini justru pahalanya lebih besar. Karena pahala sedekah dapat, pahala kesabaran juga dapat. Ini nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi luar biasa. Memuliakan daripada seorang mukmin itu. Makanya kenapa sih orang itu kalau mencuri itu kok sampai dipotong tangannya? Lu mencuri, harganya berapa yang dicuri? Tapi tangan bisa dipotong. Apa alasannya? Alasannya karena dia merusak kehormatan seorang muslim. Loh, ini hartanya seorang muslim kok kamu rusak kehormatannya dengan kamu ambil. Nah itu loh, gara-gara merusak atau menghinakan seorang mukmin dengan mengambil hartanya, sampai Allah perintahkan untuk dipotongnya tangan orang tersebut. Ya, jadi memuliakan mukmin ini perkara yang luar biasa. Jadi tidak usah dilihat, sudah kita memuliakan seorang mukmin ini siapa dan lain sebagainya, tidak perlu. Kita muliakan beliau tadi itu karena beliau seorang mukmin, karena dengan memuliakan seorang mukmin kita sedang memuliakan Allah Subhanahu. Terlebih-lebih kalau itu seorang orang soleh, seorang alim, seorang wali, ya tambah double-double lagi pahalanya. Begitulah sebagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki fadilah yang luar biasa, maka menyakiti muslim pun itu resikonya juga berat, resikonya besar, sehingga dikatakan bahwasanya innallaha ta'ala akhfa salasan fi thalathin, Allah itu menyembunyikan 3 di dalam 3. Yang pernah kita bahas ini ya, Allah menyembunyikan ridhonya pada perbuatan taat sekecil apapun. Allah menyembunyikan murkanya ya, di dalam perbuatan maksiat sekecil apapun. Jadi jangan kita remehkan maksiat, ada kalanya itu Allah murka. Dan Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya yang beriman. Berbuat zalim ini berat loh ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau ada kaitannya sama orang lain, itu berat. Pernah diceritakan bahwasanya ada salah seorang pemuda daripada Bani Israel. Seorang pemuda ini dulunya ya rada nakal, tapi kemudian taubat. Ketika masih pemuda itu beliau taubat. Sudah taubat, setelah itu 70 tahun setelah itu isinya itu ibadah tok. Sholat, siangnya puasa, malamnya ibadah. Sudah taubat, sudah ibadah 70 tahun. Setelah itu wafat beliau. Setelah wafat mimpinya temannya mimpi. Temannya mimpi ketemu. Kemudian tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Masya Allah, temanku, apa yang Allah perlakukan untukmu? Kamu ini luar biasa, sudah taubat ketika muda, tidak gampang. Setelah itu ibadah full selama 70 tahun. Apa katanya? Hasabani, Allah menghisap saya. Hasabani, Allah menghisap saya. Kemudian Allah mengampuni saya semua dosa saya kecuali satu. Satu ini tidak bisa Allah tidak mengampuni. Apa itu? Saya dulu ini kuli ngangkat kayu itu. Nah, sewaktu-waktu saya habis makan ada daging yang tersisa, selilitan gitu ya. Nah, karena saya ngangkat kayu, saya ambil sebesar inilah tusuk gigi. Saya ambil, saya buat menghilangkan sisa makanan, saya buang. Gara-gara itu amalan saya 70 tahun tuh belum Allah kasih kepada saya ganjarannya. Allah tahan, habasani, saya ditahan sama Allah. Sampai kapan? Sampai orang itu menghalalkan ketika masih hidup, atau orang itu wafat juga sehingga dihisap sama Allah, baru saya bisa mendapat kenikmatan surga. Loh, gara-gara kayu sebesar apa? Sebesar tusuk gigi. Berapa satu tusuk gigi nih? Berapa harganya? 1.500 berapa? Sangat kecil sekali.
Tapi itu udah Allah sia-siakan. Lu ada lagi yang lebih ajib. Diceritakan oleh Sayyidina Al-Harits Al-Muhasibi bahwasanya ada dulu orang jualan mungkin kalau sekarang kayak jualan beras gitu, biji-bijian, itu ditakar kan, pakai takaran, timbangan. Nah, Masya Allah, orang ini beliaunya juga agak nakal, kemudian taubat ibadahnya bagus setelah itu sampai wafatnya. Setelah wafat mimpi temannya itu, wahai temanku, bagaimana Allah memuliakan kamu? Akhirnya dijawab, Allah Ta'ala menghisap saya dengan 15 kofis. Kofis itu nama takaran, ya, namanya bentuk takaran kofis. 15, anggap kalau sekarang 15 gram gitu ya, 15 gram. Dari biji-bijian yang saya timbang, waktu saya nimbang itu masih ada debu yang ikut ketimbang. Jadi waktu saya nimbang itu ada debu yang ikut ketimbang, dan debu-debu itu dikumpulkan. Kalau dikumpulkan itu pengaruh besar. Jadi gara-gara debu yang tidak saya buang itu, yang ikut katut tertakar, tertimbang, itu saya dihisap sama Allah. Soalnya kan berarti dia ngambil haknya orang itu, sekalipun sedikit. Lu gara-gara itu tuh dihisap oleh Allah SWT. Kenapa? Karena ada kaitannya sama haknya orang lain. Allah. Bisa kita bayangin. Lah kalau gara-gara debu ini loh. Gara-gara debu itu kaitannya sama orang lain, itu lupa tidak dibersihkan. Tapi emang selalu kayak gitu. Jadi nimbang orang, nimbang. Dan debu itu terus ada. Duh, debu itu sekalipun berapa gram tok, itu sama Allah diperhitungkan. Jadi kita berharap ya dalam hidup kita ini kita minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu jangan sampai ada ketergantungan kepada orang. Karena seperti hadis yang sering kita bahas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sama sahabat, "Atadruna manal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang rugi? Kata sahabat, ya yang tidak punya uang ya Rasulullah, nggak punya harta mewah. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang betul-betul rugi itu orang yang wafat amalan sholatnya banyak, puasa banyak, ngaji banyak, sedekah banyak, haji umrah bahkan mungkin banyak. Lakin zalama hada wa syatama hada wa akhadha mala hada. Tapi dia dulu ketika hidup zalim sama fulan, ngambil hartanya fulan, bicara kotor, ngatain si fulan, ngerasani fulan, akhirnya dibagi-bagi. Setelah wafat tuh, umrohnya ditransfer, hajinya, pahala ngaji, pahala sedekah, pahala sholat sunnahnya dibagi-bagi, waliyatubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menghinakan seorang mukmin, dan kita dibimbing untuk dapat selalu memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tanpa kita pilih-pilih. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.